Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Frenia Hawadi, Guru Besar Universitas Indonesia yang sebagai koordinator mata kuliah Kajian Literatur 2 Prodi S3 Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Dalam mata kuliah ini yang ditujukan untuk mahasiswa S3 jalur riset, mahasiswa diminta untuk menyusun draft 0 dari disertasinya. Untuk itu dari awal sampai dengan UTS, mereka akan dibekali metodologi penelitian oleh dosen pembimbing akademiknya. Dan kemudian kami juga akan mengundang dosen tamu yang terkait dengan metodologi penelitian. Nah, kemudian setelah UTS, mahasiswa diminta untuk masuk dalam konferensi mini ya, untuk memaparkan hasil dari penulisan draft 0 disertasinya, proposal disertasinya. Nah, dalam konferensi mini tersebut, para mahasiswa yang lain sebagai peserta, juga dosen pembimbing akademik, ditambah dengan dosen yang menguasai atau yang sebagai pakar ya dari topik disertasi tersebut diundang sebagai reviewer. Nah, kemudian tahap ketiganya, mereka akan masuk di dalam podcast ini. Ya, jadi dalam podcast ini saya berharap bahwa mahasiswa akan memaparkan apa sih pikiran mereka tentang disertasinya nanti ini, kontribusinya apa. Telah hadir bersama saya Saudara Andri Wibowo. Nah, ini Pak Andri Wibowo ini adalah polisi ya Pak ya? Ya Bu. Bintang 2 ya Pak? Alhamdulillah. Masih ingin sekolah S3, ini motivasinya apa Pak? Motivasinya ya kalau saya sederhana. Kalau kesehatan fisik itu dengan berolahraga dan makan minum sehat. Kalau batiniah dan mental itu dengan spiritualitas, maka otak kita yang berpikir ini kita jaga dengan belajar. Jadi kita hanya memelihara dan juga mengupgrading pengetahuan. Terus yang kedua tentunya saya sebagai pelayan publik gitu harus juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan tantangan yang ada yang harus kita hadapi, dan salah satunya itu bisa beradaptasi dengan proses belajar. Kalau nggak kita upgrading, kita nggak mungkin bisa beradaptasi dengan tantangan yang ada. Wah, gitu. Bukan main nih filosofinya Gitu. Pak Andri ya. Jadi memang otak juga perlu makan juga ya Ya. Pak, dengan cara belajar terus ya Pak. Never ending. Jadi berarti growth mindset ya. Ya. Oke, baik, kita akan bahas mengenai proposal Anda ya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Integritas Polisi terhadap Kinerja Polsek melalui budaya organisasi di wilayah Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaan saya nih Pak Andri ya, bisa dijelaskan kenapa sih kok tertarik dengan gaya kepemimpinan dan integritas polisi? Ya. Yang pertama tentunya sebagai polisi aktif yang sudah bertugas dalam institusi kepolisian selama 32 tahun, sangat jarang ya referensi-referensi yang menulis tentang kepemimpinan Polri. Kalau military leadership kita banyak lihat, apalagi yang bersifat general dalam administrasi publik, ya mereka berbahas tentang itu. Maka dalam konteks ini tentunya saya punya kepentingan ya untuk melihat dan kemudian meninggalkan legacy, paling tidak pemikiran seperti apa sih ya kepemimpinan Polri itu harus bisa dipahami oleh polisi itu sendiri dan juga nanti praktisi akademisi maupun masyarakat umum. Itu yang ingin saya jadikan satu alasan awal. Kalau kepemimpinan militer itu banyak ya ininya referensinya. Tapi kepemimpinan masih jarang. Polisi itu masih jarang. Apa ini nggak mengalami kesulitan nantinya? Gimana Bu? Nggak mengalami kesulitan untuk menulis kalau misal kurang ya referensinya. Jadi dasar dari semua itu setelah kita lihat memang general leadership. Kan memang leadership ini kan proses. Proses daripada yang melekat pada tatanan masyarakat, tatanan organisasi dari dulu. Sehingga kemudian saya kira rujukan yang ada ya tidak hanya terbatas kepada penelitian tentang
police leadership yang ada, tetapi juga rujukan-rujukan lain yang relevan dengan penelitian kepemimpinan itu sendiri gitu. Oke. Jadi, Kalau misalnya saya melihat judulnya ya, pengaruh gaya kepemimpinan, seolah-olah kayaknya ini biasanya ya orang menuliskan disertasi itu kan berdasarkan pengalaman. ya. Apakah berdasarkan pengalaman Pak Andri di dalam sebagai polisi itu gaya kepemimpinannya nggak standar? Artinya begini, masing-masing orang memiliki knowledge yang berbeda-beda gitu. Meskipun lahir pada rahim yang sama, misalnya kami yang dari Police Academy rahim dari, tapi perkembangan waktu, penugasan dan kehidupan masing-masing gitu akan melahirkan warna masing-masing gitu. Yang pertama tentu saya lihat ada macam-macam gaya kepemimpinan, tetapi institusi publik seperti polisi seharusnya punya standar. Kalau dalam bekerja itu ada disebut dengan SOP, Standard Operating Procedure, itu sudah lazim Ya. sebagai bagian daripada keseragaman bertindak ketika merespon sesuatu gitu. Nah, saya pikir juga penting gitu standard of leadership in policing gitu, sehingga kemudian tidak ada nanti di arah ke depan itu pemimpin polisi di level apapun, apalagi yang bersentuhan dengan langsung dengan masyarakat, memiliki gaya pemimpinan yang justru nanti mengurangi produktivitas maupun kemudian mengurangi akuntabilitas dan citra polisi itu sendiri. Dia jadi kepala polsek misalnya, dia berarti sebagai raja, ya kan? Akan berbeda dengan kemudian kepala polsek yang betul-betul kemudian menerapkan apa yang disebut dengan kalau teori sekarang democratic policing misalnya, atau transactional policing misalnya, atau transparency policing berbeda. Gitu. Oke. Ini kan dikaitkan pengaruh gaya kepemimpinan dan integritas polisi. Apakah kalau misalnya gaya kepemimpinan itu ada berapa macam sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat dari teori paradigmatiknya kan ada disebut dengan kepemimpinan pada rumpun klasik, ya kan itu sangat lama. Kemudian ada kepemimpinan yang dalam konstruksi rumpun berkembang modern. Kemudian kepemimpinan pada rumpun postmodern. Itu paling tiga yang kami bagi tiga dengan kemudian elaborasi masing-masing gaya gitu. Seperti itu Bu, menurut saya. Nah, jadi tadi kalau misalnya dikaitkan dengan gaya kepemimpinan dengan integritas polisi, jadi berarti nanti hasil dari penelitian Anda ini adalah akan memilih gaya kepemimpinan yang memiliki hubungan tinggi dengan integritas polisi. Apa gitu maksudnya? Jadi kalau lihat dari tema besarnya, Iya. tema besar kita ini adalah sebenarnya kinerja organisasi. Dan di dalamnya adalah kinerja ditentukan oleh gaya kepemimpinan, kemudian juga integritas, dan kami tambahkan budaya organisasi sebagai variabel intervening begitu. Jadi kemudian nanti integritas juga akan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Kemudian budaya organisasi juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan sesuai dengan hasil riset, beberapa riset Bu, yang nanti secara kumulatif itu akan kemudian berdampak pada kinerja. Oke, karena ini Anda sekolah di SKSG, Iya. ya, berarti ada global ya. Global. Anda mengambil benchmark dari mana? Gimana, Bu? Studi bandingin dari negara mana aja bahwa antara gaya kepemimpinan dengan integritas terhadap kinerja Ya, Bu. polisi. Kalau dari hasil proposal yang kami dapat, literasi yang kami ada, kami bisa mengambil dari benchmark Afrika Selatan misalnya. Kemudian Afrika Selatan. Kemudian Korea Selatan yang kami dapat nih. Kami sedang mencari juga literasi di kawasan ASEAN. Iya, itu gitu. lebih dekat gitu. Kita lihat masuk Hong Kong kan di situ. Kita lagi cari Bu. Tentunya dalam proses kan masih bergulir Bu, iya, dalam penyempurnaan gitu. Termasuk juga yang paling banyak literasinya adalah London Metropolitan Police. Nanti kita lihat seperti apa nanti London Metropolitan Police itu, ya kan. Oke. Terus kemudian kenapa kok dipilih Polsek ya? Memang ini menjadi pertanyaan karena Polsek itu adalah frontline dan baseline dari institusi Polri. Polri ini bersifat kesatuan nasional, bersifat kemudian vertikal, integral. Mabes Polri dan Polsek ada satu kesatuan utuh Bu. Jadi Polsek ini hanya menjadi bagian dari wajah bagaimana kebijakan di grassroots ya. Ya, di grassroots. Dan dia dari Akpol itu pasti akan jadi Kapolsek. Apa pasti nggak jadi Kapolsek? Seharusnya, karena memang desainnya seperti itu. Karena pendidikan awal Akpol gitu, itu pasti levelnya maksimal Kapolsek dia. Kalau dia mau
mau level tertentu dia sekolah lagi. Kalau di dalam Oh. tataran sipil ada namanya Diklatpim, kita ada Sespim. Gitu. Oh. Nanti mau jadi pati, jadi Kapolda sekolah lagi dia. Ada Lemanas kalau di dalam sipil, ada LAN di Kapin 1, kalau di kita ada Sespimti, seperti itu Bu. Gitu. Kok kalau dipakai kata seharusnya, apakah memang tidak semuanya jadi Kapolsek? Ada beberapa yang tidak melalui fase itu. Dia lebih kepada fungsional. Atau kemudian kalau yang mengambil dia terpilih menjadi Brimob itu Special Police Force, itu dia tidak melalui Kapolsek dia. Danton, Danki itu. Oh iya. Ya. Oke, tadi penilaian tadi Polsek ya. Terus Polda Metro Jaya. Ya. Apa karena kemudahan atau bagaimana nih? Jadi kalau kita lihat dari sisi komparatif tadi gitu, Polda Metro Jaya ini kan global city. Apalagi Pak Gubernur sekarang yang baru juga mencanangkan Jakarta Raya sebagai global city. Artinya kita kaitkan dengan ruang kita belajar itu di SKSG, ini sangat relevan. Jakarta sebagai kota metropolitan, kemudian juga sebagai tempat pemerintahan, pusat pemerintahan, kemudian juga pusat perekonomian, politik dan sebagainya, ini akan melahirkan dinamika dan kontraksi sosial, politik, ekonomi, keamanan yang sangat menarik. Untuk kemudian Artinya kita lihat komplit ya permasalahannya ya. Oh. Melihat respon institusi kepolisian salah satu di Polsek seperti apa. Karena Polsek juga paling banyak, Bu. Itu kita lihat. Dan paling menyentuh masyarakat ya. Dan Polda ini mewakili wajah polisi Bapak Bareskrim yang secara luas atau gimana gitu? Tidak hanya Bareskrim, Polda Metro, Bareskrim ya? tetapi Polda Metro. Polri. Wajah Polri ya. Wajah Polri Ya, paling tidak sebagian besar atau 50% ada di Polda Metro Jaya. Nah, kalau misalnya di sini ya, tadi kan permasalahan tuh banyak sekali ya, Ya. yang ditangani oleh polisi ya. Yang dikaitkan dengan gaya kepemimpinan dan integritas polisi itu sebenarnya lebih permasalahan apa sih? Sebenarnya Bu, seluruh permasalahan tantangan kepolisian itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan integritas polisi. Contoh, pelayan SIP yang tidak ada hubungan dengan kejahatan juga akan juga dipengaruhi gaya kepemimpinan dan integritas polisi, termasuk budaya yang muncul. Kemudian penanganan kejahatan juga sama. Ketika orang mencari keadilan, di situ juga akan terlihat bagaimana gaya kepemimpinan dan kemudian integritas kepemimpinan tersebut mempengaruhi semua kinerja, termasuk budaya di situ di dalamnya, Bu. Jadi semua aspek yang beririsan dengan polisi pasti beririsan dengan gaya kepemimpinan dan integritas. Ya, jadi berarti ya, tapi kan tadi Pak Andri bilang ya, bahwa polisi ini sebenarnya pada waktu dia akpol tidak ada penjurusan kan? Belum ada. Belum ada. Yeah. Penjurusan itu dilakukan pada waktu dia masuk pos mana ya? Apa sebagai apa tadi Brimob ya? Brimob, Terus kemudian Serse ya? Serse, Apalagi Bimas, Intel, Dinas Lantas, Intel, itu ya. ya. Nah, ini akan melahirkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk setiap penugasan yang dari awal. Jadi kalau misalnya gini, maksud saya gini ya, kalau seseorang lulus dari Akpol ditugaskan di Bimas, apakah sepanjang karirnya terus ke Bimas? Apa bisa zigzag pindah-pindah? Bisa beda-beda. Yang terjadi bisa pindah-pindah dia. Yang terjadi bisa. Bisa Tapi beda-beda. berapa persentasenya lebih besar mana? Yang apa namanya linear atau yang bukan? Jadi kalau berdasarkan pengalaman dan pengamatan itu situasi pembinaan karir dari lulusan sumber kepemimpinan di Polri kan Akpol sama kepemimpinan. Iya. Kemudian ada juga Non-Akpol juga pasti ada sekolah juga sama. Kalau dia sudah pada posisi kepemimpinan biasanya dia sisak. Dia akan diberikan mission yang berbeda. Reserse, kemudian juga kadang-kadang di tempat Bimas, staf, kemudian juga kadang-kadang menjadi kepala satuan, Kapolsek atau Kapolres, nanti kembali lagi ke jadi guru. Itulah varian-varian yang memang akan membentuk dia ketika kemudian dia akan menjadi pemimpin yang lebih tinggi itu. Tinggi. Jadi semakin dia banyak ditempatkan di pos yang berbeda. Akan membentuk karakter kepemimpinannya. Iya. Dan karakter kepemimpinan itu dari hasil bacaannya Pak Andri ya, itu lebih kepada bawaan dari potensi dia miliki atau hasil dari pelatihan itu lebih besar. Secara ilmiah Bu itu adalah kombinasi dari passion yang dibawa, kemudian juga dari proses pembelajaran yang lahir dari sekolah maupun penugasan, gitu.
Kalau misalnya tadi dari penugasan, apakah karena di sini ada teori sosial belajar ya, Ya. dari Bandura ya, Ya, bahwa seseorang melakukan imitasi, ya. apakah itu pengalaman Pak Andri ya sampai sekarang menjadi jenderal polisi bintang 2 ya, apakah gaya kepemimpinan Pak Andri yang dibawa itu dipengaruhi pada waktu penugasan pertama, mungkin ada idolanya gitu ya? Kalau saya pribadi Bu, Iya. mohon izin, tentunya juga proses pembelajaran. Seperti sehari ini misalnya saya membaca buku Henry Kissinger tentang leadership. Gitu. Tentunya dalam level karena kami saya pada tataran eselon 1 sehingga pada tataran itu kan mengambil keputusan strategik. Nah saya juga belajar di beberapa jadi pemimpin seperti ini. Misalnya pemimpin Jerman gitu seperti ngambilnya. Kemudian pemimpin Prancis seperti ini kan yang saya mengumpulkan partner counterpart beliau pada saat beliau bertugas masih bertugas dan mencatat semua. Termasuk saya, tentu saya lahir dari kemudian proses yang saya rasakan meniru orang lain yang baik, kemudian memperkaya diri sendiri dengan proses belajar, termasuk hari ini saya kuliah di SKSG. Ketiga tentunya berdasarkan motivation yang lahir dari saya sendiri. Ketika nanti negara, pemerintah memberikan mandat kepada saya, siap untuk melaksanakan mandat tersebut dengan kekayaan yang saya sampaikan tadi, pengalaman dari orang lain, proses belajar mandiri, dan berdasarkan hasil ini dua kombinasi menyimpulkan harus seperti ini, hasil kesimpulan diri sendiri. Ya. Gitu. Jadinya itu semuanya yang faktor eksternal itu bertemu dengan faktor internal Anda dan itu menemukan modelnya sendiri. Ya. Nah ini yang sebenarnya nanti ya pada waktu Anda melakukan penelitian, berapa sih responden Anda, subjeknya berapa orang? Polsek 256. Itu berarti kapolsek Kapolsek ya? semua itu. Itu termasuk nanti anggota. Ya anggota kita mintakan pendapat kan Bu. Pendapatnya masyarakat juga kita minta pendapat. Jadi berapa banyak semuanya? Ya kalau kita lihat triple aja Bu, 250 kali 3 nanti kurang lebih. Kalau untuk Minimal. masyarakat untuk menanyakan sama pertanyaan, apakah itu pertanyaan sama nanti dicarikan korelasi atau bagaimana? Ya misalnya kan nanti kita akan lihat kan kita berbeda kinerja nih. Ya. Kita kan ngomongin Polsek A menurut Bapak sebagai masyarakat kecamatan A seperti apa? Nanti kan kita lihat. Lalu kita survei. Secara kalau kita kan mix method. Berarti kita survei dulu bagaimana persepsi publik terhadap Polsek A. Kemudian baru pendalaman kenapa si A berhasil, si B misalnya si C padahal tugasnya sama, mandat dari Kapolri, dari Kapolri sama. Mengapa lahir berbeda-beda nanti kinerjanya kan gitu, Bu. Iya. Cuman waktu itu gini ya, karena kan tadi bilang ingin melakukan mix method ya. Iya. Kualitatif. Ya. Kualitatif dulu, Bu. Kuanti dan kuali. Ya. Nah, untuk kuali biasanya ada pendekatan dalam metode penelitian itu adalah melalui kita ngambil data dari medsos. Ya. Apakah Anda yakin, seberapa yakin bahwa polsek-polsek itu memiliki keterbukaan data yang bisa Anda ambil? Bahwa keluhan-keluhan masyarakat itu yang nanti akan Anda ambil dan Anda olah datanya. Ya. Apakah itu bisa diperoleh dari digital? Kalau berdasarkan preliminary investigation saya melihat yang saya tidak semua polsek itu punya inovasi untuk menerima aduan. Dulu waktu kami Kapolsek ada yang sederhana konvensional namanya kotak aduan. Jadi setiap polsek itu ada kotak aduan, dia orang ada di situ. Nah hari ini kan lebih ke markas besar. Misalnya aduan Propam itu markas besar menciptakan. Apakah model-model online aduan ini sampai ke tingkat polsek gitu? Nah, menurut saya dari hasil preliminary investigation saya kira kita tidak berharap banyak dari model online report itu. Paling nanti melalui survei, harus kita lakukan survei, Bu. Kalau gitu memang agak sulit ya, karena misalnya ada kemudahan sementara polisi belum berkembang sampai sejauh itu ya. Paling kita minta data di institusi di Poldanya atau di Polresnya tentang aduan-aduan yang terjadi pada Polsek A, Polsek B, polisi seperti apa. Oh, itu ada ya? Ada. Tapi kalau berbasis online, Polsek itu melakukan pengadaan sendiri, saya kira preliminary investigation itu agak minim, Bu. Yeah. Tergantung Kapolseknya kan, Bu, kreativitas. Tergantung dari Kapolseknya ya. Baik, ini kata kunci penelitian Anda apa? Kata kunci dari penelitian Anda jadi apa nih? Kata kuncinya tentu leadership, kinerja, integritas, dan budaya organisasi. Gitu.
Untuk sementara dari seminar proposal. Dan dari hasil artikel jurnal yang Anda baca berapa banyak? Maksud saya, Bu? Artikel jurnal yang tadi baca berapa banyak? Saya kira sudah lebih 100, Bu. Lebih dari 100 Lebih 100, ya? Bu. Oke. Iya. Oke, itu bagus Pak Andri ya. Buku juga Mudah-mudahan udah banyak sih. buku udah banyak ya. Ya, emang. Tapi mungkin tadi kalau untuk mendapatkan pengaruh gaya kepemimpinan, kalau bisa tadi biografi tadi kan Anda baca Henry Kissinger ya. Henry Henry yang terakhir. Kissinger yang terakhir. Tapi itu level CEO kan, Bu. Iya, nggak Nah, apa-apa. ya kita ini Iya. kan di level Iya, paling nggak tuh dapat ada first line. insight. Iya. Baik, terima kasih Pak Ya, Andri Bu. udah bincang-bincang mengenai disertasi Anda ya. Mudah-mudahan nanti ini kan mau masuk semester 3 depan ya. Siap. Semester 3 berarti Anda akan paparan proposal, Seminar proposal. seminar proposal. Ya, Sekarang nih udah Ya, Bu. masukan-masukan dari Ya. reviewer waktu Ya. itu ya. Oke, selamat Pak Andri. Ya, mudah-mudahan lancar ini untuk disertasinya. Ya. Demikianlah pembincangan kita mengenai proposal disertasi dari Saudara Andri Wibowo. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan untuk seminar proposal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.